Selamat sore Bu Mafiro. Selamat sore Bu Ayu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat dan lumayan repot. Repot ya. Iya. Repotnya apa nih? Repotnya apa nih sekarang? Ngurusin anak-anak, ngerjain tugas rumah, plus ditambah dengan tugas pelatihan. Oke. Semangat ya Bu Mafiro ya. Iya, terima kasih Bu. Oke. Nah, kita kan udah ketemu nih Bu. Terus apa nih yang pengen Ibu obrolin dengan saya? Boleh tahu nggak nih saya? Yang pengen saya obrolin sama Ibu kan, saya kan masuk ini calon guru penggerak sementara dalam proses pendidikan. Nah, itu kan selama mengikuti proses pendidikan itu masih banyak tugas-tugas yang ada di LMS itu yang belum bisa saya kerjakan dan saya selesaikan. Nah, alasannya itu karena ketika mengikuti pelatihan itu kan saya dalam kondisi hamil. Nah, ketika saya dalam kondisi hamil itu saya lebih cepat capek, lebih cepat lelah. Jadi biasanya karena kecapean dan kelelahan saya, kadang biasa saya nggak ngerjain tugasnya. Seperti itu. Terus kan, iya apalagi kalau misalnya baca-baca materi di LMS, itu baru baca berapa paragraf, mata saya sudah mengantuk. Jadi makanya ya tidur, oh ya udah simpan tidur, nanti bangun tidur lagi baru dikerjakan. Ternyata ketika bangun tidur malahan saya tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sedang ikut guru penggerak, sedang pendidikan, kemudian ada sesuatu yang membuat Ibu tidak menyelesaikan untuk tugas-tugasnya ya tadi Ibu sampaikan. Nah, rencananya di akhir dari percakapan kita ini nanti apa yang ingin Ibu dapatkan? Pastinya yang ingin saya dapatkan ya Bu Ayu setelah kita ngobrol hari ini itu yang pertama pasti tugas-tugas yang ada di LMS itu harus selesai, tidak boleh tidak selesai. Kemudian selain itu saya pengennya juga itu selesainya tidak pada deadline, jadi kayak enggak dikejar-kejar deadline kayak gitu. Ya, maunya saya sih seperti itu. Tugasnya bisa terselesaikan dengan baik, kemudian tidak lewat dari batas waktu akhir dari pelatihan guru penggerak ini. Oke, jadi itu Bu Ayu, itu ya tujuannya, maunya biar tugasnya selesai dan tidak dikejar deadline-nya itu. Iya, benar. Nah, Bu Mafiro, kalau kita skalakan ya dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu saat ini nih ada di skala berapa, Bu? Kalau sekarang sih skalanya 6 ya. Kenapa bukan 5? Kenapa 6? Itu karena ada beberapa tugas yang sudah saya kerjakan, apalagi tugas itu yang ada deadline-nya itu saya kerjakan. Nah, kemudian kan skala 6 itu karena memang dari kondisi saya sebenarnya pas hamil, kemudian habis lahiran itu kan saya dalam kondisi cepat lelah, cepat capek, kemudian ngurusin anak juga. Jadi ketika buka LMS itu saya hanya bisa buka atau saya hanya bisa melihat, baca materinya, lihat apa tugasnya tanpa saya mengerjakan tugas yang ada di LMS itu, sehingga banyak tugas-tugas yang seharusnya sudah saya kerjakan itu tertunda pengerjaannya karena gitu. Kalau sudah capek, sudah lelah, ya udah tinggalin tidur aja. Oke. Nah, kalau tadi Ibu sebutkan Ibu ada di skala 6. Pengennya Ibu ada di skala berapa? Pengennya sih kan maunya di skala 10 ya, tapi kayaknya untuk situasi saya kayaknya impossible. Ya di situasi 8 sudah cukup bagus lah menurut saya Ibu. Karena kan walaupun hanya beberapa tapi memang jumlahnya lebih banyak daripada yang punya batas waktu, dan itu betul-betul ingin saya selesaikan dalam waktu dekat ini. Kayak gitu Ibu. Nah, kira-kira situasi ideal untuk ketika Ibu mengerjakan tugas itu yang seperti apa gitu? Iya, tentunya kan saya berharapnya ketika mengerjakan itu kan saya dalam kondisi yang fresh, tidak capek, tidak mengantuk. Nah, lagian kan kalau di rumah itu kan ada anak-anak, kadang kan diganggu sama anak-anak. Nah, makanya kadang ketika butuh
butuh mengerjakan tugas di LMS itu kan kita butuh ketenangan. Jadi kondisinya ya saya butuh tenang, butuh dalam kondisi terbaik saya. Kemudian anak-anak tidak pada mengganggu, saudara-saudara juga tidak pada mengganggu. Nah, itu baru saya bisa mengerjakan secara maksimal. Kayak gitu, Bu Ayu. Dari pemaparan Ibu tadi, kira-kira kekuatan yang Ibu miliki saat ini untuk memenuhi situasi yang sedang Ibu hadapi itu apa? Nah, kalau kekuatan dari saya untuk mengerjakan tugas itu, pertama itu saya selalu optimis. Walaupun misalnya banyak tugas saya yang belum saya kerjakan, saya selalu optimis bahwa saya bisa mengerjakan di antara kerempongan saya. Terus selain saya optimis, saya harus punya tanggung jawab, karena itu kan untuk ikut pelatihan ini kan saya pikir prosesnya lama, prosesnya panjang, susah, dari sekian banyak orang, kemudian tersaring sampai bisa masuk itu kan sangat langka. Jadi saya harus bertanggung jawab dari apa yang sudah saya mulai dari awal. Nah, selain itu yang paling penting karena ini tugas, maka dibutuhkan ketenangan. Saya harus tenang walaupun dalam kondisi mepet-mepet, tetap saya harus tenang supaya saya bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu sih kekuatan yang harus saya miliki untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Kalau saya tidak tenang, pasti saya tidak bisa mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ini saya yang terinspirasi loh, Bu ya. Iya. Dengan kekuatan yang Ibu miliki, ini menurut saya juga good, Bu. Ya, benar. Oke, dari kekuatan-kekuatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada hambatan yang Ibu alami? Ya jelas ada hambatan, Bu. Namanya kita kan tinggal di kampung, tinggal sama saudara ya. Kadang ketika misalnya mau mengerjakan, saudara tiba-tiba datang, ngomel-ngomel, disuruh berhenti belajar, karena katanya kecapean lah, apalah. Nah, terus habis itu kalau nggak ngomel-ngomel, diajakinlah saya ngerumpi sama tetangga, sama saudara. Nah, kalau bukan dari saudara, dari anak-anak. Apalagi kalau misalnya anak-anak sementara rewel, banyak mau ini itu. Nah, itu yang kadang menghambat saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Iya, kayak gitu, Bu. Kemudian dari hambatan-hambatan yang sudah tadi, kayak ada saudara, ada anak-anak juga ya, tadi disebutkan ya. Apa nih kira-kira solusinya? Solusinya yang pasti biasanya tuh saya solusinya tuh kadang misalnya kalau anak-anak lagi rewel, terus kayak misalnya saudara lagi free gitu, minta saudara nih apa istilahnya, minta tolong lah ke saudara buat ngambilin anak-anak, jagain anak-anak, terus atau setidaknya ngunciin pintu supaya nggak diganggu pas mau ngerjain tugas. Terus solusi lain misalnya saya buat daftar cek tugas-tugas mana saja yang belum saya kerjakan dan yang telah saya kerjakan, seperti itu ya, Bu. Nah, rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi itu apa kira-kira? Nah, rencananya itu pertama kan untuk ngerjain tugas sekian banyak itu kan saya harus ngatur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jadi rencananya sekarang saya mulai harus belajar untuk mengatur waktu. Kemudian juga belajar untuk memberikan pengertian ke keluarga, khususnya ke saudara, ke anak-anak. Terus selain itu rencananya juga kalau misalnya saya ada kesusahan, itu nanti saya bisa minta tolong sama orang lain buat ngejelasin seperti apa tugas yang akan saya kerjakan. Nah, dari yang misalnya Ibu sampaikan itu, apa kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan? Nah, strateginya itu nanti itu tadi saya akan buat daftar cek yang mana yang sudah saya kerjakan, yang mana yang belum saya kerjakan, yang mana yang akan saya kerjakan dalam waktu dekat, dan yang mana yang akan saya kerjakan dalam jangka waktu yang mungkin agak panjang atau agak jauh kayak gitu. Oke. Mungkin ada strategi lain yang bisa
digunakan? Kalau sementara ini baru itu saja Ibu yang terpikirkan. Baru itu aja. Oke, jadi daftar ceknya ya. Iya, daftar cek. Daftar ceknya. Nah, iya. Kira-kira daftar cek yang tadi Ibu sebutkan itu strateginya kapan bisa dilaksanakan? Saya harap sih bisa secepatnya Ibu. 2-3 hari inilah saya bisa buat daftar cek itu. Oke. Semoga terpenuhi ya Ibu ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, setelah Ibu tadi sudah mengatakan rencananya, kemudian strategi, dan kapan Ibu akan melaksanakan, ukuran keberhasilannya apa sih Bu? Ya tentunya pasti Bu, tugasnya terselesaikan, daftar cek itu sudah selesai semuanya. Tunggu sebentar ya Bu Ayu ya. Oke, silakan. Nah, jangan digangguin dulu adiknya ya. Bentar, boleh. Aduh, kasihan dedek bayinya ya. Oke, silakan lanjut Bu Ayu. Oke, siap. Tadi kan saya sudah menanyakan terkait dengan ukuran keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan juga. Nah, pasti kan ada gangguan nih ketika Ibu melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kira-kira untuk itu bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada? Cara saya ya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang saya hadapi, tentunya saya butuh pengertian dari orang-orang di sekitar, butuh dukungan dari orang-orang di sekitar akan apa yang saya kerjakan sekarang ini. Karena ini kan ilmu yang baru buat menjadi guru yang lebih baik nanti ke depannya. Saya cuma butuh dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke, butuh dukungan. Siap, Bu. Nah, apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan setelah sesi kita nanti berakhir? Itu Bu, yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat ini itu bisa buat daftar cek, mengerjakan tugas yang bisa saya kerjakan. Tentunya yang mudah-mudah terlebih dahulu yang bisa saya kerjakan dalam waktu dekat ini. Oke, itu aja sih Bu. Jadi Ibu maunya membuat daftar cek dan membuat tugas yang dianggap lebih mudah dulu. Ya. Kapan kira-kira bisa Ibu laksanakan itu? Maunya sih secepatnya Ibu, besok atau lusa, maunya seperti itu. Dalam waktu yang dekat. Dan adakah yang akan Ibu libatkan dalam kegiatannya? Iya, tentu saja. Pertama kan pasti dukungan suami untuk ngejagain anak-anak, saudara. Terus dari teman-teman yang pernah ikut CGP kan, pastinya saya butuh sarannya. Kalau misalnya saya mengalami kebuntuan dalam mengerjakan tugas, kayak gitu. Nah, bagaimana Ibu memastikan supaya strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat berjalan? Yang saya pastikan sih dari strategi saya itu yang pastinya tugas saya bisa terselesaikan, kemudian orang-orang di sekitar bisa saya ajak kerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Kayak gitu ya Bu. Siap Bu. Nah, siapa saja yang bisa mendukung Ibu dalam melakukan tindakan-tindakan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Kalau yang mendukung pastinya suami, terus keluarga yang ada di sini, kemudian juga dari kepala sekolah tentunya, kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, khususnya yang telah menyelesaikan pelatihan guru penggeraknya. Juga dukungan dari teman-teman yang sementara ikut pelatihan juga. Oke, siap Bu, siap. Semoga nanti benar-benar dapat dukungan yang benar-benar Ibu harapkan ya. Ya,
Semoga saya berharap Semoga. itu. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol tentang rencana, tentang apa yang Ibu inginkan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita yang sudah kita lewati? Pastinya lega ya Bu ya, soalnya bisa ini iya, pastinya pasti lega, soalnya masalah yang saya hadapi itu bisa saya komunikasikan, terus selain itu bisa dapat solusi juga, walaupun sebenarnya solusi itu mungkin ada yang terbaik, tapi yang untuk sekarang ini itu yang bisa saya lakukan. Kemudian lega, senang juga bisa ngobrol sama Bu Ayu hari ini. Terima kasih, Bu Mafiro. Saya berharap bisa terselesaikan tugas saya secepatnya. Dan mohon maaf Bu Ayu selama ngobrol ini banyak hambatannya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi Ibu masih gini loh, masih enak diajak ngobrol. Iya. Ya, nah, saya juga terima kasih karena Ibu dari awal tadi sudah enak diajak ngobrol, apalagi dengan kondisi Ibu yang sudah saya lewati duluan. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu kita ngobrol-ngobrol santainya yang benar-benar ya, semoga nanti apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu ingin capai, apa yang Ibu ingin laksanakan itu benar-benar tercapai dan berjalan dengan baik ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Mafiro. Saya juga terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Sampai jumpa lagi ya Bu Mafiro. Iya Bu Ayu.